Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD Yesade Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan ucapkan salam revival dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, menjadi doa harapan kita bagi setiap pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul menghindari suap. Kita buka bersama di dalam Amsal 15 ayat 27. Sekali lagi Amsal 15 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Puji Tuhan, Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan. Secara umum suap dikenal sebagai uang, layanan atau sesuatu yang lain yang diberikan kepada orang tertentu atau bahkan orang-orang berpengaruh pada suatu perkara demi mengarahkan keputusan ya supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang telah memberikan sesuatu tadi. Nah, tindakan suap ini sudah ada sejak zaman dahulu. Contohnya saja bisa kita lihat di dalam cerita Haman yang ingin memusnahkan bangsa Yahudi di dalam kitab Ester 3 ayat 1 sampai 11. Di sana dikatakan ketika Haman ini panas hati terhadap Mordekai karena tidak memberikan hormat kepadanya, kemudian Haman ini merencanakan muslihat untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Nah, demi menjalankan rencananya tersebut, Haman yang dikaruniai kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dia ini berinisiatif untuk menawarkan memberi suap kepada raja ya. Dengan dia berkata pada saat itu, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Nah, kita bisa di dalam Ester 3 ayat 9. Nah, dan akhirnya Raja Ahasiweros ini menerima suap yang diberikan oleh Haman itu ya, tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu, memeriksa latar belakang masalah dan lain sebagainya. Ia pun langsung bertitah ya, perak itu terserah kepada kamu, berapa hendak kamu berikan. Juga bangsa Yahudi itu kau perlakukanlah seperti yang kau pandang baik. Raja Ahasiweros mau disuap dan Haman menyuap Raja Ahasiweros tersebut. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa Tuhan itu sudah membuat aturan yang jelas tentang pengadilan yang adil. Nah, firman-Nya dengan tegas memerintahkan umat-Nya untuk tidak memberikan ataupun menerima suap dalam bentuk apapun. Entah itu yang diberikan uang, layanan, barang, dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan oleh Tuhan untuk memberikan dan menerima suap. Nah, mengapa? Salah satu alasannya karena dengan suap ya, suap ini akan membutakan mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Nah, akibatnya orang yang salah bisa dibenarkan dan orang yang benar justru malah disalahkan. Nah, tentunya ini adalah perbuatan yang tidak baik, tidak benar. Ya. Keluaran 23 ayat 8 berkata, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, di sini kita melihat bagaimana perbuatan suap itu adalah perbuatan yang jahat, yang tidak jujur, yang tidak benar, curang ya. Nah, dari Amsal ini kita dinasehati Bapak Ibu bahwa jika kita membenci atau kita menghindari segala bentuk suap, dikatakan kita ini akan hidup. Dalam artian kita ini akan hidup di dalam kebaikan. Berkat yang kita terima, yang kita gunakan akan benar-benar memberkati kehidupan kita, memenuhi setiap kebutuhan kita dengan baik. Tanpa kita perlu merasa tertuduh, tanpa perlu kita merasa dikejar-kejar, merasa bersalah dan merasa tidak sejahtera. Karena kita menggunakan uang atau berkat yang benar. Ya, dengan cara yang baik juga kita menghasilkannya. Jadi mari kita memperhatikan bahwa kita mau ingat kembali bahwa hasil keuntungan dari suap itu tidak akan mendatangkan berkat. Ya, sesungguhnya itu tidak akan mendatangkan berkat yang baik bagi kehidupan kita. Karena itu diperoleh dengan cara yang salah, diperoleh dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin hasilnya banyak, hasilnya memuaskan ya.
Tetapi itu tidak akan membuat kita damai sejahtera. Itu tidak akan menjadi berkat yang membuat sukacita, membuat sukacitanya itu berkepanjangan. Tapi justru itu berkat yang akan sementara, bahkan cepat binasa, dan pada akhirnya akan membawa kerugian, ya, membuat kita tidak damai sejahtera di akhirnya. Nah, hal ini juga berlaku bagi loba dari keuntungan gelap. Nah, loba itu artinya selalu ingin mendapat atau memiliki banyak-banyak, yang artinya juga serakah, tamak. Nah, ini loba. Nah, tadi di firman Tuhan berkata bahwa orang yang loba akan keuntungan gelap itu mengacaukan rumah tangganya. Saya akan bacakan Amsal 15 ayat 27 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan, siapa mencari keuntungan yang tidak halal menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok akan hidup bahagia. Nah, ayat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tadi semakin menjelaskan bagaimana seseorang yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar, yang tidak jujur, dengan penuh keserakahan atau tamak, ya, serakah terhadap keuntungan gelap, maka hidupnya itu akan hancur. Bahkan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi keluarganya pun bisa terkena dampak atau imbasnya. Nah, keuntungan gelap itu bisa berasal dari uang suap tadi, korupsi, kemudian penipuan, kemudian berhutang dan tidak diganti atau tidak dilunasi dan lain sebagainya. Ataupun juga usaha atau pekerjaan yang tidak baik, misalkan menjual narkoba, judi, mencuri dan lain sebagainya. Itu adalah keuntungan dari hasil dari keuntungan gelap. Bahkan saat kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, kita tidak bekerja dengan baik, ya, tetapi tetap ingin mendapatkan gaji yang banyak, gaji yang lebih. Nah, ini pun adalah keuntungan yang gelap. Ya. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati, mari kita mau jaga kehidupan kita. Nah, dari firman Tuhan ini kita mau ingat, ya, untuk menjaga, mengatur kehidupan kita, dan kita tentunya minta pertolongan Tuhan untuk mengawasi kita, untuk melindungi kita supaya kita tidak melakukan suap ataupun menerima suap, dan kita pun tidak mencari keuntungan dari hal-hal yang salah. Tapi kita mencari berkat kita dari cara yang baik, kemudian dari hasil yang baik juga. Tuhan pasti sanggup menyediakan setiap keperluan kita, menyediakan setiap kebutuhan kita yang terbaik dan tepat, indah pada waktunya Tuhan. Asalkan kita bekerja dengan baik, dengan benar, serta selalu juga berharap hanya kepada Tuhan. Ya, dan tentunya kita mau mementingkan Tuhan di atas segala pekerjaan kita, di atas segala berkat-berkat yang ada. Kita mau utamakan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita melalui dengan firman Tuhan pada hari ini. Kembali kita akan hafalkan ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Amsal 15 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Nah, puji Tuhan. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, ataupun ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa mengakhiri renungan kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk bekerja dengan baik, juga mencari sumber berkat kami dari Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang baik, melalui usaha-usaha yang baik juga. Dan kami ingin Tuhan menjauhi, menghindari segala bentuk suap Tuhan. Kami ingin hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran. Tuhan tolong kami untuk selalu hidup di dalam kehendak-Mu setiap hari, dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya hidup kami senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, menjadikan Tuhan satu-satunya dan segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, biar semakin hari semakin cinta akan Tuhan, terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Keluarga GPD LSAD Magelang tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Engkau ya Allah, supaya kami tahu apa yang Engkau ya Allah karuniakan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami aminkan setiap firman-Mu dalam hidup kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin.